Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Bagi teman-teman yang suka dengan film horor, kebetulan sekali kali ini saya akan berbagi alur cerita film horor. Film ini berjudul Prey. Film ini dirilis di tahun 2019 dan sutradara dari film ini adalah Frank Helfont dan pemeran utama di film ini adalah Kristen Frost dan Logan Miller. Film ini berkisah tentang remaja bernama Toby yang diperankan oleh Logan Miller, yang harus bertahan hidup setelah ia ditinggal sendirian di sebuah pulau terpencil dan misterius. Bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Awal kisah, kita diperlihatkan seorang anak muda bernama Toby yang sedang melamun mengenang ayahnya yang tewas dibegal oleh orang yang memakai topeng dan mobilnya dibawa kabur. Ia pun tersadar dari lamunan karena sang ibu memanggilnya. Pikiran Toby benar-benar kacau dan dia sering berhalusinasi, melamun dan mengingat tentang hal tragis mengenai ayahnya yang terjadi baru-baru ini. Beberapa hari kemudian, pembajak mobil mereka tertangkap dan untuk menenangkan pikiran Toby yang kacau atas kejadian yang menimpa ayahnya, ia pun disarankan untuk refreshing menjernihkan pikirannya. Kemudian Toby dan para remaja yang punya kondisi mental yang serupa melakukan perjalanan ke sebuah pulau yang tak berpenghuni di Pulau Aibai. Mereka berangkat di malam hari dengan satu perahu dan salah satu wanita bernama Kay yang membawa kawanan remaja itu dan menjelaskan apa saja yang akan mereka lakukan di pulau itu. Dan perlengkapan serta kebutuhan mereka selama berada di pulau sudah dipersiapkan. Rencananya mereka akan berkemah di pulau selama 3 hari 3 malam. Namun mereka akan ditempatkan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pagi harinya mereka pun sudah dekat dengan pulau yang dimaksud. Kemudian Kay mengantar Toby menggunakan speedboat ke sebuah pulau. Jadi di pulau yang katanya tak berpenghuni, Toby akan sendiri selama beberapa hari. Dan pada hari ketiga Kay akan kembali menjemputnya. Kay lalu kembali ke perahu dan meninggalkan Toby yang sedang berdiri di bibir pantai. Toby lalu memutar pandangannya ke arah pepohonan hijau yang semacam hutan belantara. Lalu ia mendirikan tenda dan mengambil kayu bakar dan menemukan beberapa buah kelapa yang berada di dekat kayu yang sudah mengering. Ia pun terkejut menemukan mayat seekor monyet di dekat buah kelapa. Kemudian bergegas kembali ke tenda dan ingin membuat perapian. Sialnya, korek apinya tidak bisa menyala, membuatnya kesal sendiri dan berjalan ke air sambil berpikir untuk membuat perapian. Tanpa sengaja kakinya menginjak cangkang kerang hingga membuat telapak kakinya berdarah. Kemudian ia pun mengambil beberapa kerang di pasir pantai dan mengupas dengan belati. Dan di lipatan belati itu ia menemukan kaca pembesar, lalu mengarahkannya ke bawah cahaya matahari dan cahaya dirubah menjadi api, lalu ia pun berhasil membuat perapian. Malam yang hening pun tiba dan keadaan tidak terlihat baik, di mana ia merasakan perutnya sakit disertai muntah-muntah dan ia pun mengambil buah kelapa yang dilihatnya tadi siang, lalu bergerak ke arah pepohonan dan sesosok bayangan pun mengawasinya. Ia mengarahkan senternya dan terkejut melihat sesosok makhluk yang berlari secepat kilat. Ia tersentak dan berlari ke arah tenda lalu mengambil sebuah suar dan menembakkannya ke arah di mana ia melihat makhluk itu. Ia pun kembali berhalusinasi mengingat momen tentang pembunuhan ayahnya dan seketika ia tak sadarkan diri. Esok paginya ia terbangun dan melihat beberapa kelapa muda sudah terbelah berada di dekatnya. Tanpa berpikir ia pun langsung meminum air kelapa dan waktu mengarahkan pandangannya ke arah pantai, ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berada di dalam air. Sesaat kemudian wanita itu pun pergi. Karena penasaran, Toby pun mengikutinya. Tiba-tiba wanita itu berlari ke arah Toby melewati dirinya dan menangkap seekor hewan yang terkena perangkap. Toby lalu mengajak ngobrol si wanita yang lagi memanggang seekor hewan. Ia pun mengatakan tujuannya berada di pulau itu untuk menjernihkan pikirannya dan memulihkan mentalnya yang terpuruk. Kemudian mereka pun makan bersama. Setelah itu dia memberitahu Toby namanya Madeline dan memotong seekor ular yang tepat di depan Toby. Lalu menyarankan Toby agar tetap berada di dekat perapian, lalu gadis itu pun berlalu dari pandangannya. Malam pun datang, Toby mulai merebahkan tubuhnya di dalam tenda, namun matanya sulit terpejam karena merasa sedang diawasi dan kembali ke dekat perapian. Ia lalu mendengar suara dari arah hutan. Karena penasaran ia mencoba melihat ke arah hutan. Dalam kegelapan terlihat ada sesosok makhluk mengawasinya.
Malam sudah berganti pagi, Toby pun terbangun dan melihat Madeleine sedang memasak sesuatu di dalam bambu. Lalu ia mendekat ke arah Madeleine, sedangkan gadis itu memperhatikan kaki Toby yang terluka. Sesaat mereka makan dan setelah itu pergi mencari obat herbal untuk kakinya Toby. Dan sambil berjalan menyusuri hutan, mereka pun larut dalam percakapan. Lalu Madeleine mengatakan bahwa ia tinggal di pulau itu bersama ibunya dan ayahnya sudah lama meninggal. Setelah menemukan obat herbal dan mengobati kaki Toby, keduanya pergi menangkap ikan. Kini mereka terlihat semakin akrab. Malam mulai tiba, mereka berpisah dan Madeleine pergi melalui sebuah lubang yang berada di bawah pohon besar. Toby bermaksud mengikutinya, tapi ia melarangnya dan mengatakan Toby bisa mati kalau masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah 3 hari berlalu, Kay pun datang dengan speedboat ingin menjemput Toby. Penjemputan Toby dilakukan Kay pada malam hari. Berulang kali ia memanggil Toby namun tidak ada jawaban. Lalu ia pun mencari ke dalam hutan dengan menyalakan senternya. Akhirnya Kay pun dibunuh sama makhluk misterius. Pagi harinya, Toby bangun kesiangan dan berlari ke arah pantai lalu memutar pandangannya menyusuri laut dan berharap melihat perahunya Kay datang. Tanpa sengaja ia pun melihat sebuah pelampung yang berada di dekat bebatuan di pinggir laut dan berenang mendekat ke arah pelampung. Lalu melihat speedboat yang telah terbalik yang sudah hancur dan melihat seorang perempuan meninggalkan speedboat dan berenang keluar dari air lalu berjalan cepat melewati pantai sambil mengendong sebuah tas. Toby pun berenang mendekat ke bawah speedboat dan menemukan mayat Kay ada di sana. Ia pun terkejut dan langsung berenang keluar dari air. Toby kembali menyusuri hutan dan menemukan senternya Kay yang terjatuh waktu mencari dirinya. Lalu ia memberanikan diri masuk melalui lubang yang ada di bawah pohon besar yang ternyata adalah sebuah gua dan melihat banyak ukiran di bebatuan yang menyerupai bentuk makhluk yang menyeramkan. Setelah sampai di ujung gua, lalu ia keluar melalui lubang yang dikelilingi bebatuan. Setelah berjalan beberapa meter, ia lalu melihat bekas rumah gubuk dan melihat seorang wanita yang menangkap seekor kambing. Dia pun bersembunyi supaya tidak ketahuan. Lalu ia pun berjalan ke arah yang berbeda dan menemukan rumah gubuk dan masuk secara berlahan ke dalam gubuk itu. Ia pun kaget melihat tas Kay berada di tempat itu dan melihat sebuah koper dan membukanya. Ia pun menemukan paspor dan sebuah foto keluarga. Lalu pandangannya menyusuri isi rumah gubuk dan melihat sebuah radio dan mencoba meminta bantuan melalui radio. Tapi tiba-tiba 2 orang wanita masuk ke dalam gubuk. Ia pun langsung bersembunyi. Kedua wanita itu ternyata Madeleine bersama ibunya. Sang ibu menegurnya karena pintu gubuk dibiarkan terbuka oleh Madeleine dan di sisi lain di tempat persembunyiannya, Toby melihat kepala bertanduk yang sangat menyeramkan dan tiba-tiba ia menyergap Madeleine tanpa sepengetahuan ibunya. Lalu mereka berbincang pelan dan Madeleine menyuruh Toby menunggunya di pantai. Lalu ia pun segera pergi dari Toby kini membuat perangkap yang mengarah ke arah lubang gua. Setelah itu, ia pun menangkap ikan dan memanggang hasil tangkapannya. Lalu dia pun makan untuk mengusir rasa laparnya. Kemudian membuat perapian yang besar supaya terlihat oleh orang lain dari kejauhan. Lalu dia pun rebahan. Ia dikagetkan oleh kedatangan Madeleine dan mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Toby. Dengan sedih, Toby pun mengatakan bahwa orang yang seharusnya menjemputnya sudah tewas dan perahunya terbalik dan ia melihat ibunya Madeleine pergi dari perahu itu dan menduga ibunya yang telah membunuh Kay. Lalu ia bertanya serius kepada Madeleine mengenai pulau itu. Sedikit kisah diceritakan oleh Madeleine bahwa masa kecilnya dulu sangat bahagia. Mereka memancing, bermain petak umpet bersama teman masa kecilnya dan sesuatu terjadi di mana hal itu membuat dirinya hanya bisa menangis dan sang ibu dipenuhi darah. Ia dilarang melihat itu semua dan itu terjadi sampai ia tumbuh dewasa. Dikala malam hari tiba, ia merasa ada semacam monster di sekitarnya dan menduga bahwa ibunya sudah membunuh semuanya. Setelah mendengar sepenggal cerita dari Madeleine, kini Toby mulai tahu yang terjadi di pulau itu. Ia lalu berjanji akan membawa Madeleine keluar dari pulau. Setelah itu, Madeleine kembali ke gubuknya. Esok paginya, sebuah pesawat terbang rendah di atas pantai sementara Toby bangunnya kesiangan dan berada di bawah pohon dan tak sempat menampakkan batang hidungnya kepada awak pesawat tersebut. Ia lalu meneriaki pesawat itu. Jelas saja suaranya tidak akan terdengar. Pesawat pun berlalu begitu saja. Kemudian ia berjalan menyusuri pinggiran pantai dan menemukan sebuah mercusuar yang sudah lama tidak beroperasi dan naik ke atas mercusuar sekaligus memeriksa kondisi generator yang berfungsi menghidupkan lampu sorotnya mercusuar. Dengan sedikit pengalaman yang dimilikinya, ia pun mengetahui bahwa generator itu masih bisa digunakan, hanya saja bahan bakarnya tidak ada. Kemudian ia pun kembali menyusuri hutan dan terkejut dengan kemunculan temannya Cameron secara tiba-tiba. Lalu mereka pun berbincang di mana temannya Cameron tidak dijemput oleh Kay dan tidak mengetahui Kay sudah terbunuh. Ia mengajak Toby supaya segera pergi dari pulau itu selagi bisa, tapi Toby ingin pulang
pulang dengan membawa Madeleine dan ingin ke gubuknya malam itu juga. Cameron lalu menyarankan agar mereka pulang dan setelah itu membawa bantuan kembali ke pulau dan menolong Madeleine. Sebenarnya ide dari Cameron sudah tepat, tapi mendadak Toby marah dan mengarahkan tombak ke arah Cameron, dan Cameron hanya bisa diam dan membiarkannya pergi. Toby berjalan ke arah gubuknya Madeleine, namun ia dikejutkan oleh ibunya Madeleine yang menyergap dirinya. Ia lalu menanyakan keberadaan Madeleine, namun ibunya juga tidak tahu keberadaan Madeleine, dan ibu Madeleine bermaksud menjelaskan sesuatu kepadanya, namun ia malah berlari ke arah perangkap yang sudah dibuatnya kemarin, dan ibu Madeleine pun berusaha mengejarnya, namun di dalam pengejaran dia terkena perangkap. Kayu tajam melayang menusuk perutnya dan menancap di sebuah pohon. Kemudian Toby berhenti dan mendekati ibu Madeleine yang kesakitan. Sebelum meninggal, ibunya Madeleine pun menjelaskan bahwa yang membunuh Kay sebenarnya adalah Madeleine. Dialah yang sudah membunuh semua. Berawal dari keluarga Madeleine mendatangi orang setempat di pulau itu, dan ayahnya Madeleine seorang pendeta dan mendirikan sebuah gereja. Keluarga ini mendatangi sebuah rumah yang memelihara sebuah makhluk, dan makhluk menyeramkan itu pun masuk ke dalam tubuh kecilnya Madeleine. Dan setelah itu Madeleine kecil menghabisi dan membunuh semua termasuk ayahnya, dan hanya menyisakan sang ibu. Supaya tidak membahayakan orang lain, makanya ibunya bertahan di pulau itu. Setelah menceritakan yang sebenarnya, ibunya Madeleine memberikan sesuatu kepadanya untuk membunuh makhluk itu dan mengatakan makhluk tersebut takut dengan cahaya, dan menyarankan agar makhluk itu jangan sampai keluar dari pulau. Raut wajah Toby kini terlihat penuh penyesalan dan ibu Madeleine tidak menyalahkannya atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Ibunya Madeleine pun meninggal dan Toby berlari ke arah di mana ia meninggalkan Cameron. Di sisi lain, Cameron mendengar suara berisik dan membuat bulu kuduknya merinding. Ia pun mengawasi sekitar dan berpikir Toby lagi mengerjainya. Karena penasaran, ia lalu menyusuri hutan secara berlahan dan melihat tengkorak kepala manusia serta beberapa tulang, dan tiba-tiba muncul makhluk yang menyeramkan, menyerang dan menarik Cameron ke dalam kegelapan dan menghilang. Sesaat kemudian Toby tiba di tempat di mana ia meninggalkan Cameron dan melihat darah berceceran di atas daun kering yang ada di tanah. Lalu muncullah dari kejauhan makhluk yang menyeramkan yang tak lain adalah Madeleine sendiri. Ia membawa mayat ibunya dan meletakkannya di depan Toby. Wajahnya kini berubah seperti biasa yang dilihat Toby, tapi dia penuh kebencian dan kemarahan. Dia menatap tajam ke arah Toby dan ingin segera memangsanya. Lalu Madeleine meminta penjelasan kenapa ibunya dibunuh, dan Toby pun mengatakan ia melakukan untuk mereka berdua supaya bisa keluar dari pulau. Mendengar perkataan Toby, terlihat senyum di bibir Madeleine dan mendekatkan tubuhnya ke Toby lalu memeluknya. Madeleine ternyata sangat mencintai Toby dan ia senang kalau Toby membawanya keluar dari pulau. Dia kemudian mendaratkan bibirnya ke bibir Toby dan Toby berpura-pura membalasnya. Kemudian mereka bergulat bebas di atas daun kering, namun tangan Toby ingin meraih sesuatu yang diberikan ibu Madeleine kepadanya yang terjatuh di dekat mereka, dan benda itu adalah sejenis biji-bijian yang berwarna merah. Sewaktu Toby mau meraih benda itu, wajah Madeleine tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan menyerangnya. Namun Toby memukul kepalanya dengan kayu dan Madeleine pun pingsan. Setelah itu Toby meremas biji-bijian yang mengeluarkan air semacam darah dan memasukkannya ke mulut Madeleine. Kemudian ia mengikatnya dengan tali. Ia bergegas mengambil bahan bakar yang dilihatnya kemarin di gubuk Madeleine dan membuat obor lalu pergi ke mercusuar dengan membawa bahan bakar dan mengisi generator dengan bahan bakar, lalu generator pun hidup dan lampu sorot mercusuar pun menyala. Sementara Madeleine kini tersadar dari pingsan dan melepaskan ikatannya. Toby turun dari atas mercusuar dengan tubuh yang lelah. Tanpa sengaja ia menginjak tangga yang sudah rapuh dan terjatuh dan melihat biji-bijian berwarna merah yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Dia pun bangkit berjalan berlahan, tapi tiba-tiba pintu mercusuar ditutup dengan keras, membuat dirinya tersentak kaget dan memanggil nama Madeleine yang merasa sedang mengawasinya. Sepucuk tangan dengan jari dan kuku yang panjang mencengkram bahu Toby dan melemparnya. Ia pun mengambil biji-bijian waktu tangan makhluk tersebut mau memukulnya. Ia menahan tangan itu dan memeras biji-bijian di jari makhluk itu, tapi airnya mengenai matanya. Sesaat cahaya lampu sorot menyinari tubuh Toby dan makhluk itu menghilang. Ia pun melihat wastafel dan mencuci matanya dengan air, lalu menemukan pecahan cermin. Makhluk itu berubah menjadi seorang bocah dan tiba-tiba menyerang lalu menindih tubuh dan mencekik lehernya. Ia pun berusaha melepaskan diri dengan memantulkan cahaya lampu sorot menggunakan cermin ke arah makhluk itu dan mengambil obor menyalakan api besar di sekeliling makhluk tersebut. Lalu ia pun pergi berenang ke laut karena melihat ada perahu yang mendekat akibat lampu mercusuar yang dihidupkannya. Waktu Toby berenang, tiba-tiba saja makhluk tersebut sudah berada di dekatnya. Entah apa yang terjadi dengannya, tapi di ujung cerita Madeleine terlihat
terlihat berada di perahu yang akan membawanya keluar dari pulau. Dan sekilas terlihat raut wajahnya yang senang dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Prey 2019. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Pasangan ini sial sekali. Sedang foto prewedding. Hanya 3 detik kemudian, sudah terpaksa lari dengan gaun pengantin di badan. Nyonya tidak bisa bawa gaun pengantin. Kalau rusak akan kubayar. Bukannya tidak mau menikah, tapi karena mereka adalah pemadam kebakaran. Tadi, mereka mendapat panggilan darurat. Banyak orang tidak tahu makna panggilan darurat seperti apa. Tapi bagi tentara atau pemadam kebakaran, ia berarti apapun yang sedang kau lakukan, tetap harus ditinggalkan semuanya. Si cowok ini belum selesai makan daging ayam tapi sudah harus berangkat. Saat ini tim pemadam kebakaran belum tahu. Kali ini mereka harus menghadapi kesulitan amat besar. Kebakaran terjadi di bengkel minyak di pelabuhan laut. Alasan terjadinya kebakaran sangat lucu sekali. Katup tangki minyak di lokasi konstruksi rusak. Tapi manajer berpendapat bahwa kalau lapor hanya buang-buang waktu saja. Karena dia ingin cepat pulang dan bertemu dengan istri dan anaknya. Oleh karena itu dia gantikan katup tangki minyak lain. Tapi ada satu kesalahan dalam prosedurnya. Sehingga ampere tekanan tiba-tiba meledak. Pipa juga menggelembung. Kemudian api berkobar-kobar. Daya ledak amat dahsyat. Kekuatannya mengejutkan. Bahkan sampai ke daerah pemukiman di sekitar. Menerbangkan pakaian warga. Banyak orang terluka. Pemadam kebakaran mendapat informasi dan segera berangkat. Warga di sekitar juga mulai dievakuasi. Tim pemadam kebakaran berjalan melawan arus jalanan. Pasangan ini juga menghentikan rencana foro prewednya. Mereka bergegas menuju ke tempat kejadian. Komandan mulai berbagi tugas. Saat ini, Bapak Deng, manajer umum pelabuhan, juga datang ke ruang komando. Apakah kau ingin tambahkan sesuatu? Tidak. Jawaban Bapak Deng ini membuat usaha pemadaman kebakaran menjadi berkali lipat. Komandan mulai berbagi tugas. Yang paling bahaya ialah tong minyak nomor 1. Yang paling dengan dekat tempat kebakaran. Barel minyak ini merupakan barel minyak terbesar di situ. Barel itu sudah dipanaskan berjam-jam dan bisa meledak kapan saja. Jika terjadi ledakan, maka akibatnya akan sulit diduga. Oleh karena itu, tugas paling penting sekarang adalah memadam kebakaran di dekat barel minyak nomor 1 ini. Setelah mendapat tugas, sekelompok pahlawan pemadam kebakaran mulai bertempur dengan api yang ganas. Tapi tidak ada yang tahu, minyak dalam barel nomor 1 sudah mendidih. Ada orang mencium bau aneh, dan mulai meminta semua orang lain berpencar. Tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya, barel minyak nomor 1 meledak. Kekuatan ledakan ini langsung membunuh beberapa pemadam kebakaran. Tapi mereka tidak mundur, kelompok demi kelompok maju ke depan. Api semakin menguat. Saat ini, seorang pemadam kebakaran menemukan si manajer umum sedang diam-diam menelpon, dan tidak sengaja mendengar. Bapak Deng meminta keluarganya untuk segera lari. Si pemadam kebakaran bertanya, kenapa harus lari? Hanya kebakaran kecil saja. Sebentar saja akan dipadamkan. Deng berkata, padam apanya? Tidak mungkin itu dipadamkan. Saat ledakan terjadi, petugas tidak sempat menutup katup. Sekarang katup yang menyambungkan barel minyak nomor 1 dengan semua barel minyak lain masih terbuka. Berarti, minyak dalam semua barel di bengkel ini sedang mengalir ke barel nomor 1. Setelah itu, ledakan terjadi di pipa penyambung. Benar. Kau pasti mati. Kau sendiri yang lapor kepada atasan kami. Pak Deng lapor kepada pimpinan. Komandan mendengar dan marah besar. Kenapa saat ku tanya kau tidak bilang? Saya kira kalian akan bisa segera memadam kebakaran. Kejadian sudah sampai begini, Pak Deng juga tidak berani menyembunyikan kebenaran. Dia mengatakan pada komandan, sekarang tempat yang paling mengerikan bukan barel nomor 1, tetapi daerah kimia di sebelahnya. Di sana tersimpan sejumlah besar bahan kimia benzen dan sianida. Benzen adalah bahan kimia yang berbahaya. Setelah masuk tubuh manusia, bisa menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit. Jika daerah bahan kimia ini meledak, kekuatannya bisa sama dengan 20 bom atom. Akan mengancam jiwa 8 juta orang di sekitar. Ditambah dengan gas beracun dan minyak yang mengalir ke laut. Saat itu bahkan negara tetangga pun juga bisa mengalami musibah.
Kesimpulannya, akibatnya amat serius. Berita tentang ledakan di daerah pelabuhan segera tersebar ke warga. Warga kota menjadi panik. Seluruh kota menjadi berantakan. Semua orang ingin melakukan evakuasi. Hanya para pemadam kebakaran yang tetap maju ke depan. Di tempat kejadian kebakaran, Pak Deng mengatakan, sekarang kita wajib menutup katup barel nomor 1 dengan barel-barel lain. Kalau tidak, maka akibatnya tak bisa diduga. Tapi kalau ingin tutup, terpaksa harus ada orang yang menerobos masuk dan menyambungkan listrik untuk katup. Pak Deng memanggil mobil suplai listrik. Dibayar miliaran pun tetap tidak ada teknisi yang ingin melakukan itu. Karena tidak ada orang yang mau mati. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Jiang mendengar tidak ada teknisi yang ingin masuk. Dia langsung mengambil tanggung jawab itu dan menutup katup itu. Setelah berhasil menyambungkan listrik, 2 katup sudah berhasil ditutup. Tapi katup-katup lain terus meledak. Mobil suplai listrik juga meledak dan rusak. Jiang dan teknisi dikelubungi api. Si teknisi menarik Jiang untuk lari dan menyelamatkan diri. Namun Jiang hanya bisa melihat foto keluarganya, lalu lanjut berjuang melawan api. Sekarang semua katup listrik yang tersisa sudah rusak. Komandan mengirimkan 1 tim untuk menutup katup dengan cara manual. Tapi semua jalan menuju ke katup-katup ini sudah ditutup api. Ia terpaksa harus memikirkan cara buka jalan. Jiang memaksa untuk masuk ke dalam tim siap mati. Saya sudah pernah masuk dan tahu di mana posisi katup. Saya adalah pilihan terbaik. Orang lain tunggu perintah. Kalau saudara maju dan gagal, orang berikutnya segera menggantikannya. Dengan begitu, Jiang dan rekannya mengambil resiko kehilangan nyawa untuk menuju ke posisi katup. 2 orang mulai berputar bergantian. Oksigen pelan-pelan mulai habis. Pada awalnya, Pak Deng mengatakan dengan jelas bahwa hanya 10 menit untuk menutup. Tapi mereka sudah memutar sampai 45 menit. Tetap belum berhasil menutup katup. Komandan agak terburu-buru. Tapi saat ini, Deng berterus terang. Dengan memutar 80 kali baru dapat 1 gigi. Putar total 100 gigi baru berhasil menutup katup. Berarti harus putar 8.000 kali. Komandan benar-benar mengamuk. Kenapa kau membohongi kami berulang kali begitu? Kalau saya bilang jujur, tidak akan ada yang masuk sana untuk melakukannya. Kebakaran seperti ini bagaimana bisa dipadamkan? Kau terlalu meremehkan pemadam kebakaran kami. Saat ini, suhu barel minyak nomor 1 naik lagi. Waktu semakin sempit. Jiang dan rekannya sudah mulai mengalami sesak nafas. Dan tangannya juga berdarah akibat terkena suhu katup yang panas. Di sebelah sini, 2 katup sudah berhasil ditutup. Hanya tinggal 2 lagi di hadapannya. Tapi mereka sudah dikerubungi api yang berkobar-kobar. Bagaimana cara untuk ke sana sekarang? Mereka berdua memberanikan diri menginjak pipa. Dan selangkah demi selangkah menuju ke seberang. Tapi barel minyak mulai mengeluarkan suara yang aneh. Ledakan dahsyat terjadi. Membuat sangat banyak pemadam kebakaran terluka. Api juga secara bertahap menyebar ke area bahan kimia. Sekelompok pemadam kebakaran dikelilingi lautan api. Saat ini, seorang pemadam kebakaran telah mengorbankan diri untuk membuka jalan bagi rekannya. Tapi dia sendiri juga tertimpa reruntuhan bangunan dan jatuh di lantai. Dia menggunakan sisa tenaga yang terakhir untuk melemparkan helm keluar. Helm ini sudah terbang keluar. Namun si pemadam kebakaran ini tetap tinggal di medan api untuk selama-lamanya. Pertempuran masih belum berakhir. Api semakin membesar. Pemadam kebakaran mengendarai mobil menerobos untuk membuka 1 jalur. Mereka menggunakan batu untuk membangun 1 perisai anti-api sementara. Api berkobar bagaikan naga jahat. Hanya para pemadam kebakaran ini yang bisa mencegah naga jahat itu menyakiti warga. Saat ini Jiang sudah berhasil menutup katup. Tapi katup rekannya masih belum ditutup. Ia melihat rekannya tidak bisa bertahan. Jiang meminta rekan pergi dulu. Sedangkan dia tinggal untuk terus menutup katup. Api semakin besar. Jiang terhuyung oleh tekanan dari berbagai ledakan. Kapten Pleton berdiri dari jauh. Melihat semangat mengorbankan diri dari Jiang, ia lalu bertekad siap mati. Dia ambil telepon genggamnya, merekam kata-kata terakhir dari anggota tim untuk para keluarga. Saat ini, situasi yang merepotkan terjadi. Sumber pasokan air di kota terputus. Sistem penyaluran air terhalang oleh sampah bangunan.
Pistol air lumpuh semua. Api semakin besar melanda ke daerah bahan kimia. Kapten menggunakan batu untuk menghalangi api. Tapi suhu benar-benar terlalu tinggi. Dinding barel mulai retak. Para pahlawan ini memutuskan menggunakan badannya sendiri untuk menghalangi api. Karena sistem air macet tersumbat oleh sampah. Pemadam bernama Tu yang melakukan foto prewed pada awal film harus menyelam untuk menangani. Tapi sampah di bawah laut terlalu banyak. Dia berusaha membersihkan sampah bangunan. Dan selesai ditanganinya. Tapi karena ia terlalu lama di bawah air, kakinya juga terikat oleh sampah, sehingga dia tenggelam selamanya di bawah air. Wang Lu yang sedang duduk di ruang komandan mendapat berita ini. Sangat sedih. Di sebelah sana, Jiang akhirnya selesai menutup katup. Tapi dia tidak bisa kabur dari lautan api ini. Sekarang dengan bantuan dari berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran di seluruh kota juga datang membantu. Markas komandan menyatakan perintah serangan total. Mereka sudah berjuang dari malam hingga pagi. Saat matahari terbit, mereka telah merebut kemenangan. Tapi ketika pertempuran ini berakhir, semua anggota tidak merasakan senangnya kemenangan. Tetapi sebagai gantinya adalah penderitaan dan kehilangan. Film ini berdasarkan kisah nyata. Terhadap setiap bencana kebakaran, entah mereka anak siapa, ataupun ayah siapa, mereka hanya punya satu nama, yaitu pemadam kebakaran. Film ini mengisahkan tentang sebuah kemajuan zaman yang begitu pesat di tahun 2020. Sebuah kemajuan teknologi membuat sebagian pekerjaan manusia mulai tersingkirkan dan tergantikan dengan teknologi robot dalam banyak sektor. Nah, pria ini bernama Charlie. Dia adalah mantan petinju yang terkena dampak akan kemajuan teknologi. Hampir semua olahraga tinju sudah tergantikan oleh para robot yang diciptakan oleh manusia. Akibatnya, tren pun berubah. Orang-orang tidak lagi menyaksikan pertandingan tinju yang dilakukan oleh manusia. Hal itu pun membuat Charlie kehilangan pekerjaannya. Charlie pun tidak mau kalah. Ia pun mulai menjadi petinju robot dan masuk ke dunia pertarungan robot. Nah, Charlie memiliki sebuah robot pertarung yang bernama Embus. Tapi robot ini nampaknya seperti robot rongsokan yang tidak berguna. Namun di tangan Charlie, robot ini mampu bertarung dengan cukup hebat. Karena Charlie tidak memiliki pekerjaan tetap, dia memiliki banyak hutang di mana-mana. Dia seringkali dikejar oleh para komplotan penagih hutang. Di pagi yang santuy ini, Charlie pun menemui teman lamanya yang bernama Ricky. Di sini robot Charlie akan bertarung dengan seekor banteng. Dan Charlie bertaruh kepada Ricky senilai 20.000 US dollar. Ketika robot Embus bertarung dengan banteng milik Ricky, awalnya Embus sangat lihai sekali menghadapi banteng itu. Namun karena lengah, robot milik Charlie pun harus menerima kekalahan. Sang banteng menghajar robot Charlie dengan begitu beringasnya. Karena kalah dari pertandingan itu, Charlie pun memiliki hutang kepada Ricky. Setelah Charlie memasukkan rongsokan robotnya ke dalam truk, dia melihat dua orang yang dia kira adalah debt collector yang akan menghajar dirinya. Dan Charlie pun sempat menghajar orang ini. Akan tetapi, dia salah paham. Dua pria ini adalah orang suruhan dari Marvin, suami dari adik iparnya yang bernama Debra. Dikarenakan mantan istri Charlie telah tiada, Debra pun meminta Charlie untuk melepas hak asuh anaknya dan dialihkan kepada keluarga Marvin dan Debra. Marvin pun mengajak Charlie ke persidangan untuk melepas hak asuh atas anaknya. Nah, anaknya Charlie ini bernama Max. Dialah nantinya yang akan diasuh oleh Marvin dan Debra. Di sini untuk menandatangani peralihan hak asuh tersebut, Charlie meminta tebusan kepada Marvin senilai 100.000 US dollar. Ya, seakan-akan Charlie ini menjual anaknya sendiri hanya demi uang. Namun Marvin tidak keberatan apa yang diminta oleh Charlie. Marvin pun mengiyakannya. Marvin kemudian memberikan DP kepada Charlie sebesar 50.000 US dollar. Nah, sebelum Charlie pergi, Marvin berpesan kepadanya untuk mengurus Max sementara waktu. Karena Marvin dan Debra akan pergi berlibur ke Italia untuk beberapa bulan. Ya, hal itu dilakukan agar Charlie bisa menghabiskan waktunya dengan anaknya sebelum dibawa oleh keluarga Marvin. Kemudian Charlie memiliki pacar bernama Belly, dan dia ini sangat ahli dalam memperbaiki robot-robot yang telah rusak.
Charlie menceritakan soal pembelian robot barunya dari negeri tirai bambu, yaitu Jepang. Robot ini bernama Noisy Boys. Max yang mengetahui akan dirinya yang telah dijual kepada keluarga Marvin, ia pun berdebat dengan Charlie. Agar tidak terjadi perdebatan yang panjang dengan Max, Charlie akhirnya meninggalkan Max begitu saja. Setelah itu, Charlie pun memperlihatkan robot barunya yang ia beli dari negeri Jepang. Awalnya dia sangat kebingungan karena robot barunya ini tidak merespon apa yang ia katakan. Namun karena Max sangat hobi dengan dunia perobotan, dia pun mengendalikan robot tersebut dengan bahasa Jepang. Dan karena robot ini sejatinya menggunakan bahasa Jepang untuk mengendalikannya, Belly pun melakukan sedikit modifikasi pada pemrograman di robot itu. Di sini Charlie sangat yakin bahwa Noisy Boys akan menjadi robot yang hebat dan tak terkalahkan. Malam harinya, Noisy Boys akan ikut sertakan dalam pertandingan. Max pun meminta ayahnya agar dirinya ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Awalnya Charlie tidak mengizinkan Max ikut bersamanya. Namun karena diancam oleh Max, akhirnya dia pun ikut bersama Charlie dalam pertandingan perdana Noisy Boys. Setelah sampai di lokasi pertandingan robot milik Finn yang melihat robot Charlie, dia menyarankan agar Noisy Boys untuk mencoba pertandingan pembukaan dengan taruhan yang sangat rendah. Charlie yang terlalu percaya diri menantang langsung ke pertandingan utama dan langsung melawan robot terkuat yang ada di sana. Dan robot sangar ini bernama Midas. Namun Max dan Finn sudah memperingati Charlie agar tidak langsung mengambil pertandingan yang besar. Namun Charlie tetap bersikeras dengan pendiriannya yang sangat konyol itu. Akhirnya pertandingan Noisy Boys melawan Midas pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Noisy Boys unggul dan hampir bisa menumbangkan Midas. Akan tetapi, hanya dengan beberapa kali serangan, Midas langsung bisa memojokkan Noisy Boys hingga beberapa bagian tubuh Noisy Boys terputus. Noisy Boys mendapatkan serangan bertubi-tubi hingga tidak mendapatkan kesempatan untuk melawan balik. Dan akhirnya Noisy Boys tumbang pada malam itu juga. Kekalahan yang menyedihkan ini tidak membuat Charlie putus asa. Kekalahannya ini karena dirinya belum bisa memahami cara kerja robot tersebut. Akhirnya sang ayah dan anak ini pulang dengan penuh kekecewaan. Sebelum pulang, Charlie mengajak Max ke tempat rongsokan atau bisa dibilang tempat pembuangan robot yang sudah tidak terpakai. Charlie berniat mencari spare part dan suku cadang yang nanti bisa digunakannya. Karena kondisi lokasinya yang dipenuhi tumpukan besi, membuat Max kurang berhati-hati dan membuat dirinya terperosot jatuh ke jurang pembuangan. Nyawa Max pun terselamatkan karena dirinya tersangkut oleh sebuah tangan robot. Melihat Max tersangkut, ayahnya pun mencoba menolongnya. Setelah sampai di atas, Max meminta ayahnya untuk mengambil robot yang telah menyelamatkannya. Ayahnya enggan menuruti permintaan sang anak dan mengatakan kepada Max bahwa robot itu tidak berguna. Dia hanya sebuah besi rongsokan yang tidak bisa dipakai. Max yang kesal tidak menghiraukan perkataan ayahnya. Akhirnya Max mencoba mengambil robot rongsokan itu sebagai balas budi atas dirinya yang telah menyelamatkannya dari maut. Walaupun tidak mendapatkan bantuan dari sang ayah, Max tetap membawa robot itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Max bertanya kepada Belly, apakah robot ini sama halnya dengan robot pertarung lainnya yang nanti bisa digunakan untuk bertinju? Belly pun menjawab, robot ini bukanlah robot bertarung, melainkan dia didesain sebagai pelatih para robot yang akan bertarung. Sang ayah pun menegaskan ucapan Belly agar Max segera meninggalkan robot rongsokan itu. Di sini Max tidak menghiraukan perkataan sang ayah. Kemudian Max pun meminta bantuan Belly untuk memperbaiki robotnya itu. Dengan keahlian yang dimiliki Belly, akhirnya robot itu dapat dihidupkan. Ya, walaupun robot itu terlihat jadul, tapi masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Akhirnya Max pun senang dan segera membersihkan robot itu. Pada saat membersihkan robot, akhirnya Max mengetahui nama dari robot tersebut. Dan robot ini bernama Atom. Setelah selesai membersihkan Atom, Max menghampiri Belly dan bertanya soal masa lalu ayahnya. Belly pun menceritakan bahwa Charlie adalah seorang mantan petinju dunia yang sangat hebat pada masanya. Dia hampir mengalahkan petinju nomor 1 di dunia bernama Nico. Akhirnya karena kemajuan zaman, tinju sudah tidak diminati lagi. Dan dia mulai mencari pekerjaan baru.
Charlie pun memulai dunia barunya dengan berprofesi menjadi petinju robot. Kemudian Charlie dan Max pergi ke sebuah pertandingan robot bernama World Robot Boxing atau singkatan dari WRB. Sesampainya di sana, Charlie bertemu dengan Finn dan meminta pinjaman uang kepadanya untuk membeli robot yang baru. Finn yang mengetahui sifat Charlie, dirinya enggan untuk meminjamkan uangnya. Dan Finn menyarankan Charlie untuk mengikuti pertandingan jalanan di sebuah tempat bernama Zoo. Di tempat inilah nantinya Atom akan memulai pertarungan perdananya melawan robot jalanan. Akhirnya Charlie dan Max pergi ke Zoo. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan lawan tanding dan mendiskusikan taruhannya. Setelah negosiasi dan keduanya sama-sama sepakat, maka Atom pun beraksi untuk pertama kalinya mengikuti pertandingan. Akhirnya pertandingan Atom melawan robot bernama Metro pun dimulai. Walau Atom yang basicnya bukan robot bertarung, tapi ia mampu bertahan dari serangan lawan. Di sini Atom tidak mau kalah. Ia mulai melakukan perlawanan untuk membalas serangan lawannya. Pertarungan lumayan sengit, tapi dengan segenap upaya, akhirnya Atom bisa menumbangkan lawannya. Setelah memenangkan pertandingan, ada seseorang yang menghampiri Charlie. Dia mengajaknya untuk ikut di pertandingan yang lebih besar lagi, dengan taruhan yang lebih besar pula. Charlie dan Max yang senang mengiyakan tawaran itu. Keesokan harinya, Max mengganti spare part milik Atom yang awalnya dikendalikan menggunakan remote control. Max mengubahnya dengan mode suara yang diambilnya dari spare part milik Noisy Boys. Setelah semua selesai, akhirnya Max pun bisa mengendalikan Atom dengan menggunakan mode suara dan meniru gerakannya. Karena sang ayah mantan petinju, maka Max memintanya untuk mengajarinya teknik bertinju, yang nanti bisa digunakan untuk pertandingan melawan para robot. Charlie pun menyuruh Max untuk membuat sebuah gerakan ciri khas dari robotnya. Max pun membuat gerakan menari. Ciri khas tarian inilah yang nanti ditampilkan di setiap opening sebelum pertandingan dimulai. Setelah mendapatkan pelatihan dari Charlie, Atom pun selalu memenangkan pertandingan demi pertandingan yang mereka ikuti. Atom mulai dikenal banyak orang dan selalu menang dalam mengikuti ajang pertandingan Real Steel. Setelah usai melakukan pertandingan, ada seseorang mendatangi mereka dan menawarkan agar Atom ikut di pertandingan yang lebih besar lagi. Nah, nantinya tempat yang akan dijadikan ajang unjuk gigi bagi Atom adalah ring utama di WRB. Dalam kesempatan ini, mereka berdua merasa panik. Tentu hal ini wajar bagi petarung pemula yang akan mengikuti pertandingan besar. Charlie pun menenangkan Max agar tidak panik. Ya, walaupun dirinya juga merasa panik. Tidak lama kemudian, mereka berdua didatangi oleh sekelompok anak buah dari seorang wanita bernama Farah Lemkova. Orang suruhan dari si pemilik robot terkuat yang bernama Zeus. Nah, robotnya itu tidak pernah terkalahkan di turnamen WRB. Sesampainya di tempat Farah Lemkova, rupanya dia berniat akan membeli robot milik Max dengan harga yang sangat fantastis. Akan tetapi, Max enggan untuk menjual robotnya itu. Karena kesal, dia pun langsung meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Atom pun memulai pertandingannya di ring WRB. Dan dia akan melawan robot berkepala dua yang bernama Twin City. Robot ini terbilang robot tangguh dan kuat. Dalam setiap opening pertandingan, Atom dan Max selalu menari sebelum memasuki ring pertandingan. Ini sudah menjadi ciri khas dari mereka berdua. Nah, pertandingan pun dimulai. Di awal-awal ronde, Atom dan Twin City masih imbang dan sama-sama kuat. Di ronde berikutnya, Atom selalu dipukul mundur oleh Twin City dan selalu diselamatkan oleh suara bel tanda berakhirnya ronde. Akhirnya Charlie mengetahui celah dan kelemahan dari Twin City. Melihat titik kelemahan dari Twin City, maka Charlie pun tidak membuang-buang waktu. Dia langsung bisa mengembalikan keadaan. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Atom, si robot rongsokan. Setelah memenangkan pertarungan melawan Twin City, akhirnya Max menantang Farah, si pemilik robot Zeus, robot terkuat dan tak terkalahkan alias juara bertahan, untuk melawan Atom, si robot jadul. Gemuruh suara atas dukungan terhadap Atom pun bergema di seluruh stadion. Sorak suara para penonton pun pecah, yang ingin segera menyaksikan pertandingan kedua robot itu.
Nah, di sini sedang enak-enaknya santuy dan gembira atas kemenangan mereka, Charlie dan Max didatangi oleh komplotan. Kali ini bukan untuk memberikan tawaran, melainkan adalah Ricky, orang yang dihutangi oleh Max. Karena saat itu, Charlie kabur pada saat robotnya kalah melawan banteng milik Ricky dan tidak membayar taruhannya. Akhirnya Ricky dan anak buahnya memukuli Charlie hingga babak belur, dan Max pun terkena imbasnya. Keesokan harinya, Charlie menelpon Debra dan Martin untuk menjemput Max. Charlie tidak mau jika Max selalu bersamanya, dan bahaya yang mengintainya. Walaupun Max enggan bersama bibinya, tapi Charlie memaksanya dan melupakan pertandingan terakhirnya melawan Zeus. Dan akhirnya Max pun pergi bersama bibinya dan bersedih dengan meninggalkan Atom dan melupakan pertandingan terakhirnya. Hari-hari yang dilalui Charlie tanpa adanya Max bersamanya, dia merasa hampa. Dan sepi tidak ada Max di sampingnya yang selalu menemaninya. Akhirnya Charlie pergi ke tempat Belly, pacarnya, untuk meminta pendapatnya tentang persoalan yang dia alami. Sesampainya di tempat Belly, akhirnya mereka berdua berbincang-bincang. Dan Belly pun memberikan saran dan keputusan agar Charlie bisa mengajak Max untuk mengikuti pertandingan terakhirnya saja. Nah, esok harinya Charlie pun mendatangi kediaman Debra dan meminta agar Debra mengizinkan Max bisa ikut bersamanya lagi, walaupun hanya semalam saja. Dengan lobi-lobi yang alot, akhirnya Debra memberikan izin. Akhirnya Max pun bahagia dan bisa menuntaskan pertandingan terakhirnya melawan Zeus. Sebelum mereka pergi, Charlie pun berkata kepada Max, "Walaupun akhirnya nanti kita tidak akan menang melawan Zeus, akan tetapi kita kalah secara terhormat." Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Atom dan Zeus pun bergema di mana-mana, hingga menggema ke seluruh penjuru dunia. Pertandingan ini terbagi menjadi 5 ronde. Akhirnya, kedua robot pun memasuki arena pertandingan. Suasana di dalam stadion bergema begitu hebatnya. Masing-masing para pendukung memberikan semangat kepada keduanya. Seiring akan dibunyikannya bel pertandingan, suara para penonton mulai mereda dan hening. Bel pertandingan pun dimulai, tanda dimulainya sebuah pertandingan. Keduanya pun langsung memulai menyerang satu sama lain. Bukan hal yang sulit bagi Zeus untuk melakukan serangan kepada Atom. Atom selalu mendapatkan serangan dari Zeus dan selalu terpojok. Akan tetapi, walaupun Atom selalu mendapatkan serangan dari Zeus, Atom masih tetap bisa bangkit. Inilah yang membuat Charlie dan Max memiliki optimis untuk tidak kalah begitu saja. Si robot Zeus ini sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Hal ini membuat Charlie dan Max agak sulit untuk mencari celah dari kelemahan Zeus. Ronde demi ronde telah berlalu. Walaupun babak belur, namun Atom bisa bangkit dan dapat bertahan. Nah, di pertengahan ronde keempat, Atom masih bisa bertahan. Dan dia mendapatkan kerusakan pada sensor suaranya. Akhirnya Max menyuruh ayahnya untuk mengganti mode peniru yang nanti dipakai untuk pertandingan di ronde terakhir ini. Karena sensor suara sudah tidak berfungsi dan hanya bisa menggunakan mode peniru gerakan, akhirnya Charlie pun melakukan apa yang dikatakan Max. Di ronde terakhir ini, Atom pun meniru gerakan apa yang dilakukan oleh Charlie dengan skill tinju yang dimiliki Charlie. Atom melakukan gerakan bertahan dan menunggu Zeus kelelahan. Dan ketika robot itu telah kehabisan tenaga, barulah Atom melakukan serangan balasan. Melihat Charlie yang menikmati pertandingannya, Belly dan Max merasa bahagia melihat Charlie bisa bahagia seperti dulu lagi. Nah, di saat Atom lagi melakukan serangan, bel pun berbunyi. Bertanda ronde kelima telah berakhir dan pertandingan telah usai. Walaupun pertandingan ini masih dimenangkan oleh Zeus sebagai robot terkuat di dunia, akan tetapi para penonton menganggap Atomlah pemenangnya. Dan para penonton menjulukinya sebagai sang juara rakyat. Walau tidak menang, Max sangat bangga dengan robot miliknya. Robot yang berasal dari tempat sampah ini mampu bertahan dan membuat malu si robot nomor 1 di dunia, yaitu Zeus. Pemilik robot Zeus yaitu Farah Lemkova dan Tak Masido dibuat malu oleh Max. Walaupun menang, kemenangan mereka tidak membuat bangga. Akhirnya Max dan Charlie begitu terkenal, dan semua penonton memberikan selamat kepada mereka. Atom, si robot yang berasal dari tempat sampah, adalah robot yang memiliki talenta di tangan yang tepat. Laki-laki yang diberi nama gaulnya itu Sultan. Tapi kalau nama aslinya adalah Vikram.
Sultan diceritakan menjadi seorang laki-laki yang kuat dan ahli bela diri. Dia lahir dan besar dalam lingkungan preman. Karena memang ayahnya Sultan adalah seorang pimpinan preman. Dia bernama Setupati. Dia adalah orang yang paling ditakuti di daerahnya, karena pekerjaan kesehariannya tidak pernah lepas dari aksi kekerasan. Dulu, sebelum Sultan lahir, ibunya pernah berpesan kepada suaminya untuk bisa menghentikan pekerjaan premanismenya itu, karena dia tidak mau kalau anaknya nanti akan menjadi seperti ayahnya, yang hidupnya penuh dengan kekerasan. Namun pada suatu malam, di saat orang-orang sedang tertidur, ada sekelompok orang yang mau membakar rumah Setupati. Tapi untung saja, bayi Sultan yang masih dalam kandungan menendang perut ibunya, sehingga membuat ibunya langsung berteriak, yang membuat orang-orang seisi rumah yang sedang tertidur langsung terbangun. Jadi mereka bisa melakukan perlawanan ke penjahat-penjahat yang ingin membakar rumah. Pada saat orang-orang yang lagi terlibat perkelahian, terdengar suara si ibu yang sedang merintih kesakitan karena mau melahirkan bayi Sultan, yang kondisinya terlilit tali pusar. Setelah beberapa saat kemudian, bayi Sultan dapat lahir dengan selamat. Namun tidak dengan ibunya. Cerita berlanjut, di mana Sultan dibesarkan tanpa seorang ibu. Dia tumbuh besar dengan ayah dan saudara-saudaranya, yang profesi mereka semua adalah seorang preman. Dan tentunya Sultan juga diajarkan kehidupan seperti mereka. Jadi tidak aneh kalau saat besarnya Sultan bisa kuat dan ahli bela diri. Setelah beberapa tahun kemudian, Sultan yang sudah menjadi seorang insinyur robot di kota Bombay menyempatkan waktu untuk pulang ke kampung halamannya. Dan situasi di kampung, ayahnya Sultan sudah menyiapkan pesta besar untuk menyambut kedatangan putra kesayangannya itu. Dan sebelum Sultan tiba di rumah, Setupati kedatangan tamu dari sebuah desa bernama Kani Manur, di mana dia ingin meminta bantuan Setupati untuk mengatasi teror yang tengah terjadi di desanya, yang telah dilakukan oleh seorang yang bernama Jaya Selan. Di sini ceritanya ayahnya Sultan kan penjahat ya. Kenapa dia minta pertolongan penjahat juga? Bukannya ke polisi aja? Namun di luar dugaan, ternyata Setupati memiliki pemikiran yang berbeda, di mana dengan alasan ingin mengurangi dosa-dosanya selama ini, maka dia pun menyetujui untuk menolong orang-orang di desa tersebut. Kita lanjut ya ceritanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Sultan pun tiba di rumah. Setelah salam-salaman dengan ayahnya, mereka pun lanjut pesta bersama, dengan bernyanyi dan menari dengan penuh kegembiraan. Namun saat pesanan pizza tiba, ternyata orang-orang pengantar pesanan itu adalah orang-orang yang ingin mencelakai ayahnya Sultan. Mereka pun langsung melakukan aksinya dengan melepaskan tembakan. Tapi sayang, mereka semua dapat lolos dari pengejaran. Dan akibat kejadian itu, Setupati beserta beberapa anak buahnya terluka. Bahkan ada juga yang kritis di rumah sakit. Pada saat Sultan sedang berada di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang ibu dari salah satu korban. Lalu ibu itu bercerita sambil menangis, karena dia melihat ada perbedaan perlakuan Setupati dalam mendidik anak kesayangannya dengan kedamaian. Tapi tidak dengan anak-anak lain di desanya, di mana mereka dididik untuk menjadi seorang preman. Dan dari curhatan ibu itu, akhirnya membuat hati Sultan tergugah dan merasa berdosa, yang akhirnya dia putuskan untuk pergi dari rumahnya, lebih cepat dari yang sudah dia rencanakan. Dan di sana ada sedikit perdebatan antara Sultan dan ayahnya, karena ada perbedaan prinsip di antara mereka. Namun ayahnya berpesan pada Sultan, jika suatu saat nanti saudara-saudaranya mengalami kesulitan, maka Sultan tetap harus ada di samping mereka, karena mereka siap menyerahkan hidupnya untuk Sultan. Keesokan paginya, tiba-tiba Sultan mendapat kabar duka saat dibangunkan tidur oleh pamannya, bahwa ayahnya telah tiada. Di sini nggak diceritain penyebabnya, kenapa Setupati sampai tewas. Padahal yang tertembak itu hanya lengannya. Kita lanjut ya ceritanya. Ternyata, dalang dari aksi pengantar pizza adalah karena perintah dari komisaris polisi, di mana ayah dan kelompoknya Sultan sudah menjadi target kepolisian untuk ditumpas. Namun Sultan berusaha untuk menyelamatkan kelompoknya itu, yang sudah seperti saudara baginya, agar mereka tidak lagi menjadi target kepolisian. Akhirnya Sultan membuat perjanjian dengan komisaris, bahwa dia akan merubah orang-orang di kelompoknya itu untuk tidak berbuat kriminal lagi. Dan komisaris pun menyetujuinya. Lalu komisaris memberikan waktu selama 6 bulan, di mana Sultan harus bisa menjaga, jangan sampai selama 6 bulan itu ada kasus apapun yang masuk laporan ke kepolisian. Karena kalau sampai itu terjadi,
komisaris menjamin tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan orang-orang dalam kelompoknya itu lagi. Di sisi lain, pamannya yang bernama Rustam, dia mau melaksanakan rencana Setupati yang terakhir, yaitu menyelamatkan desa Kanimanur dengan target seseorang yang sudah berbuat teror di sana. Tapi pamannya itu tidak mau kalau sampai target pekerjaannya kali ini sampai diketahui oleh Sultan. Akhirnya mereka pun membuat sandiwara kalau mereka berpura-pura akan pergi ke sana untuk tujuan perjodohan salah satu anak buahnya. Lalu Sultan berpikir ini adalah kesempatan yang bagus supaya bisa mengasingkan kelompoknya itu selama 6 bulan. Sesuai janjinya pada komisaris polisi. Maka Sultan pun menyatakan untuk ikut ke acara perjodohan itu. Saat acara perjodohan, karena memang sudah diatur kalau hanya untuk pura-pura saja, agar perjodohannya itu gagal, tapi ternyata Sultan malah menganggap serius karena calonnya itu cantik. Dia bernama Rukmani. Dan lalu menjadi bergantian kalau Sultan yang mengajukan diri untuk melamar Rukmani. Tapi sayang Sultan langsung ditolak. Dan karena penolakannya itu, akhirnya Sultan menjadikan alasan pada saudara-saudaranya kalau dia akan melakukan pendekatan pada Rukmani sampai dia mau menerima lamarannya. Meskipun harus tinggal selama 6 bulan lamanya di sana. Dan mereka semua juga wajib untuk ikut tinggal di sana. Di satu sisi, Sultan yang mengejar Rukmani untuk mendapatkan hatinya, sedangkan di sisi lain, teman-temannya memburu Jayaselan. Suatu hari, Rukmani tidak sengaja bertemu dengan Sultan dalam satu bus. Lalu dia bertanya pada Sultan, sebenarnya apa yang dia mau? Dan Sultan menceritakan kalau dia mau melaksanakan pesan ayahnya, bahwa dia harus memberikan sebuah cincin peninggalan ibunya kalau suatu saat dia ketemu dengan wanita yang ingin dia nikahi. Tapi tiba-tiba, Rukmani malah menancapkan jarum ke paha Sultan. Kemudian Rukmani mengajak Sultan ke sebuah kuil yang berada di atas bukit. Di sana dia berkata, kalau dia sudah bersumpah, siapa saja yang bisa membuat desanya bisa menjadi hijau kembali, maka dialah yang akan menjadi suaminya. Lalu setelah itu, di tengah-tengah desa sedang ada seseorang yang menjelaskan tentang masalah sebenarnya yang ada di desa itu, di mana masalah mereka bukan karena teror yang dilakukan oleh Jayaselan, tetapi di dalam tanah mereka ada kandungan material besi yang sangat banyak, sehingga ada seseorang pengusaha yang ingin menguasainya, lalu dengan sengaja membuat tanah mereka menjadi tandus, supaya para petani mau menjualnya. Dan menurut orang itu, satu-satunya cara menyelamatkan desa adalah dengan membuktikan bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur. Adegan berganti. Saudara-saudara Sultan yang telah bersiap untuk menyerang Jayaselan di pasar, lalu secara kebetulan Sultan juga sedang berada di sana. Dia langsung mengamankan salah satu saudaranya yang sudah hampir melakukan penyerangan ke Jayaselan, yang akhirnya membuat Sultan marah pada saudara-saudaranya itu. Dan karena kejadian itu, Jayaselan mengamuk di desa. Dia menyiksa warga desa, termasuk keluarga Rukmani yang juga dianiaya olehnya. Lalu Sultan datang langsung menolongnya dengan melawan Jayaselan dan anak buahnya seorang diri. Sultan yang telah berhasil mengalahkan Jayaselan, akhirnya seluruh warga desa menganggap permasalahan di desanya telah selesai. Kemudian mereka pun kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba saja, pengacara Sultan memberi kabar bahwa di sana, polisi sedang gencar-gencarnya menumpas para preman. Sehingga dia diminta untuk lebih lama menahan saudara-saudaranya agar jangan kembali dulu ke rumah untuk saat ini. Dan demi untuk bisa menahan mereka lebih lama di sana, akhirnya Sultan memutuskan untuk membuat pemandangan desa itu menjadi hijau, dengan mengajak saudara-saudaranya itu untuk bertani. Dan mereka pun mulai mengolah lahan-lahan pertanian yang selama ini tertidur. Namun beberapa saudaranya berusaha meminta Sultan untuk bisa kembali ke rumah. Namun Sultan tidak menyetujuinya. Dan bahkan dia menantang untuk bertarung dengan siapa saja yang merasa keberatan dengan keputusannya itu. Sultan mencoba untuk menjelaskan pada pamannya akan rencana dia yang ingin merubah saudaranya itu agar tidak lagi berbuat kriminal. Dan dia meminta waktu 6 bulan untuk merubah mereka. Dan jika tidak berhasil, maka Sultan akan meninggalkan semuanya dan dia tidak akan pernah kembali. Tapi Sultan meminta pamannya untuk tetap merahasiakan rencananya itu. Singkat cerita, di mana seluruh warga desa melihat hasil dari kerja keras Sultan dan yang lainnya, di mana lahan-lahan itu sudah mulai tumbuh padi. Dan akhirnya Rukmani menyetujui lamaran Sultan kepada dirinya. Namun di sisi lain, pengusaha yang dari awal mengincar proyek di desa itu
marah-marah kepada Menteri Pertambangan karena telah membatalkan rencana proyeknya. Alasan dia adalah karena dia telah gagal membuktikan kalau di sana adalah tanah yang tandus, yang kenyataannya saat ini di sana sudah banyak tanaman hijau. Namun mungkin karena memang penjahat, ternyata dia tetap akan berusaha menghancurkan desa itu kembali. Di sisi lain, secara diam-diam Sultan menjual rumah dan menguras tabungannya untuk membeli lahan pertanian di sana, yang dibagikan ke saudara-saudaranya supaya mereka tidak lagi berprofesi sebagai preman. Tapi dalam perjalanan pulang, dia diserang oleh seseorang yang menyebabkan pamannya tewas. Yang ternyata, hal itu didalangi oleh pengusaha yang proyeknya telah dibatalkan, sehingga memicu saudara-saudaranya untuk balas dendam karena kematian pamannya. Namun karena Sultan menghalangi mereka, sehingga membuat salah satu dari mereka menantang Sultan untuk bertarung. Dan walaupun Sultan yang memenangkan pertarungan, tetap saja mereka pergi meninggalkan Sultan. Dan saat Jayaselan mengetahui Sultan sudah tinggal sendirian, maka desa itu pun kembali diserang oleh anak buahnya Jayaselan untuk dibakar. Sultan pun berusaha untuk menghadapi mereka bersama para petani di sana. Namun saat Sultan sudah sangat terdesak, tiba-tiba muncullah saudara-saudaranya yang kembali untuk menolong Sultan. Sebab mereka baru mengetahui dari pengacara Sultan kalau selama ini ternyata Sultan sudah berbuat sangat baik pada mereka. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Adegan dimulai dengan menampilkan gadis kecil berusia 5 tahun yang hendak menyelinap ke tempat kejadian perkara untuk mengamati raut muka orang-orang, kemudian mencari sebuah petunjuk. Pada usia 9 tahun, Hilde tertarik untuk menjadi seorang reporter yang mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus misterius. Dan malam ini, kasus pembunuhan yang aneh benar-benar terjadi. Gadis itu mengayuh sepedanya menuju ke lokasi kejadian. Ia mulai mengamati keadaan. Hilde melihat tanda bahwa kamar almarhum dibuka paksa. Dia juga melihat di halaman ada jejak sepatu yang berbentuk sangat aneh. Ia mendengar percakapan polisi yang menyebutkan korban tewas ketika hendak mengganti lampu di kamarnya. Hilde merasa bahwa ada kejanggalan. Mengapa polisi menyebut itu sebagai kecelakaan? Dia memutuskan untuk menyelinap dan menginvestigasi secara diam-diam. Polisi itu menyadari kehadirannya. "Nak, ini adalah tempat kejadian perkara. Kamu akan merusak bukti-bukti jika kamu pergi ke sana." "Bukti apa? Anda menjelaskan itu hanyalah kecelakaan. Tempat itu kelihatan seram." Hilde memutuskan untuk menginvestigasi kasus ini sendiri. Karena korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang baru saja ia temui kemarin. Namanya adalah Penny. Baru-baru ini ada 5 keluarga yang baru saja kembali ke kampung halaman ayah Hilde. Dan itu membuat kota ini terlihat damai. Tapi, Hilde melihat ada rahasia di balik semua itu. Di kota, Hilde melihat tetangganya mengubur sesuatu. Teman pertamanya yaitu Penny, perempuan berambut panjang, satu-satunya orang yang hangat dan ramah di kota itu. Ia memberi Hilde sebuah cangkir lalu berkata, "Kamu terlihat mirip dengan ayahmu." Ia tidak menyangka pada malam itu Penny mengalami kecelakaan. Hilde dengan jiwa reporternya segera memutuskan untuk mengirim laporannya tentang kasus tersebut ke media berita kota. Dia memfokuskan judul laporannya mengenai polisi yang mencoba menyembunyikan korban. Tertulis aneh, polisi mencoba untuk menyembunyikan korban. Sampai saat ini ia masih belum tahu bahwa tindakannya memiliki konsekuensi yang besar. Esok harinya, laporan Hilde menyebar ke setiap sudut kota. Tapi laporannya hanya dibaca dan tidak didukung. Sebaliknya, ia justru dicemooh. Mereka menuliskan komentar yang menyebut Hilde bodoh, penyebar hoaks, dan mengatakan bahwa tidak seharus dia melakukan itu. Teman-temannya pun menertawai Hilde. Namun, ayahnya selalu mendukung Hilde. Ia tidak tahan dengan semua itu dan berkata pada ayahnya, "Semua orang merahasiakan sesuatu. Cukup, Hilde. Tak bisakah kamu menjadi anak normal?" "Baik ayah. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu. Namun tak peduli sesulit apapun, tidak ada yang bisa menghentikan Hilde
Ia kembali berpikir. Saat sendiri, ia juga mencoba menggali kebenaran. Saat jam makan siang, gadis ini pergi ke kafetaria, menjatuhkan tasnya, memfokuskan pandangan, lalu berdiri di atas meja makan sekolahnya. Anak-anak di ruangan itu memandang Hilde dengan heran dan mulai memperhatikannya. Ia mengeluarkan sebuah kertas, kemudian membacakan isi kertas itu. Gadis itu lupa. Inilah saatnya melanjutkan permainan setiap keluarga. Itulah kenapa anak perempuan tidak perlu dididik. Aksi Hilde ini menarik perhatian dan dianggap lucu oleh teman-temannya. Hilde mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya. Ia mengizinkan siapapun untuk bergabung dengannya. Lalu satu persatu berdiri di atas meja itu. 3 anak itu bergabung dengan Hilde. Melihat hal itu, seisi kafetaria terdiam. Hilde mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan lantang bahwa komentar jahat di internet tidak membuatnya takut. Dia harus menghadapi kesulitan yang lebih besar. Jika kebenaran tidak penting lagi, itu tidak penting lagi. Pidato yang awalnya menggebu-gebu dikacaukan oleh seorang anak yang melempar roti ke arahnya. Alarm sekolah pun menyala, namun itu tidak menghentikan kekacauan. Saat itu, Hilde menyadari, kepala sekolah menginjak nasi, dan jejak sepatunya membekas di sana. Ia teringat bentuk jejak sepatu di tempat kejadian perkara. Terlihat sangat mirip dengan jejak sepatu kepala sekolahnya. Hal ini sangat di luar dugaan. Ia membawa petunjuk baru dalam investigasinya. Beruntung kepala sekolah pergi ke tempat parkir. Hilde menyelinap ke kantor kepala sekolah. Ia hendak membuka almari, tapi almari itu terkunci. Tak sengaja ia melihat sebuah buku. Gambar di sampul buku itu tidak asing baginya. Gambar itu mirip dengan bentuk liontin milik kepala sekolah. Ia memperhatikan polanya. Tidakkah mirip dengan yang tercetak di buku hitam itu? Lalu ia mengambil buku itu dan melihat lebih dalam. Dan ya, Hilde menemukan sebuah kunci di sana. Kemudian Hilde membuka almari dan menemukan sebuah alat perekam. Tiba-tiba ia teringat, ini adalah hari di mana Penny menjual barang bekas. Penny menjual perekam yang sangat mirip dengan milik kepala sekolah. Kepala sekolah berjalan kembali ke kantornya. Hilde buru-buru melempar perekam keluar melalui jendela, lalu berbalik dan berlari ke arah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya lalu mengucapkan sebuah kalimat yang sama dengan yang diucapkan Penny. Jika ada seorang ayah, maka ada seorang anak perempuan. Hilde mulai cemas. Ia membuka perekam video itu. Di layar terlihat 3 anak sedang mengayuh sepeda. Tiba-tiba sebuah mobil datang, menarik salah satu dari 3 anak itu ke dalam mobil. Itu membuat 2 anak lainnya panik. Dan yang mengerikan adalah, Hilde menyadari bahwa dalam video itu, ia melihat seseorang yang sangat ia kenali. Bukankah ini ayah? Esok harinya Hilde membawa sebuah kardus ke kantor polisi. Ia berhenti di depan meja kerja seorang polisi dan meminta mereka untuk memeriksa berkas pembunuhan. Polisi itu tidak bisa membantunya. Lalu meminta seorang polisi wanita, Polwan, untuk membawa Hilde keluar. Kemudian seorang polisi datang dan bertanya, "Apakah kamu gadis yang mengungkap sebuah kasus?" Kalimat itu seketika membuat Polwan marah. "Memang kenapa?" Aku berubah pikiran. Hilde dibawa masuk ke ruangan berkas. Ia memberitahu Polwan itu bahwa perekam video itu berisi video penculikan, dan itu berhubungan dengan ayahnya. Hilde membuat Polwan itu teringat akan sesuatu. Lalu ia memberitahu Hilde, pernah terjadi kasus penculikan puluhan tahun yang lalu. Semua orang di kota itu panik. Dalam video itu, seorang anak mengaku bahwa nama penculiknya adalah Sam. Sam pun sudah ditangkap oleh polisi dan sekarang sedang menjalani hukuman di penjara. Tapi anehnya adalah, Sam ini merupakan adik dari Penny. Apakah kasus ini saling berhubungan? Apa rahasia yang ditutupi oleh Sam? Hilde berniat mengunjungi Sam di penjara, tapi ia ditolak oleh penjaga sel. Meski begitu, ia tetap menulis pesan untuk Sam, memintanya untuk melakukan video chat. Selama mengobrol, Sam mengatakan kalimat yang aneh. "Aku tidak bisa mengatakannya di telepon. Mereka mengawasi semua pembicaraanku." Hilde yang cerdas kemudian berpikir, "Aku mengetahui sebuah petunjuk Sam. Penjaga di penjara punya masalah." Ia mengingat namanya. Penjaga penjara yang saat ini tampak dalam video adalah orang sama saat kedatangannya ditolak. Hilde segera menghubungi Polwan, lalu pergi dengannya ke rumah penjaga penjara. Seperti yang dibayangkan,
Mereka menemukan sebotol obat. Pil ini langsung membangkitkan memori Hilde. Beberapa waktu yang lalu, Hilde menyelinap masuk ke rumah Penny, lalu ke ruangan tempat Penny tewas. Di sana ia menemukan banyak sekali botol obat-obatan. Bahasa Inggris yang tertulis di sana sangat aneh. Hilde tidak memahami maksudnya, tapi ia tetap mengingat semuanya, termasuk obat itu. Tepat sekali, obat ini sama dengan obat yang ia temukan di rumah Penny. Dengan bukti ini, akhirnya Sam mengumpulkan keberanian untuk menceritakan yang sebenarnya. Ternyata pil ini adalah zat adiktif selundupan. Sebelumnya para penjaga telah mengancam Penny. Jika Penny tidak memberinya pil ini, maka penjaga akan membuat saudaranya tersiksa di penjara. Penjaga-penjara tiba-tiba kecanduan narkoba pada hari kejadian dan ingin mencuri obat-obatan dari rumah Penny, tapi tak sengaja bertemu dengan Penny. Lalu dia mendorong Penny hingga jatuh dari tangga dan membuat lampu yang ia pegang mengenai kepalanya. Kebenaran dari kasus ini telah terungkap. Tidak ada lagi yang mempertanyakan kemampuan Hilde dalam mengungkap sebuah kasus. Pada saat yang sama, kepala sekolah Hilde yang mulai khawatir dinyatakan tidak terlibat dalam tindak kriminal itu, meskipun jejak sepatunya dikenali karena korban yang memberikan perekam video itu kepada kepala sekolah. Hilde menunjukkan video yang ada dalam perekam itu karena kepala sekolah hanya mengenali ayah Hilde. Penny percaya bahwa adiknya sangat lugu. Saat itu perasaan ayah Hilde campur aduk. Akhirnya ia menceritakan kebenarannya. Ternyata penculik itu adalah putra dari kepala kepolisian. Hakim meminta dua anak kecil di pengadilan menyebutkan siapa pelaku penculikan itu. Ayah Hilde menolak untuk memberitahu, dan anak lainnya menjawab dengan paksaan polisi dan surat palsu mengatakan bahwa Sam penculiknya. Pengadilan menyatakan Sam bersalah. Sejak itu ayah Hilde telah menjadi penjahat yang melindungi pelaku kriminal. Mendengar cerita itu, Hilde lebih memilih mengungkap kebenarannya saat ini untuk Sam, juga untuk menebus kesalahan ayahnya. Ini adalah episode pertama dari drama Amerika Darkness Please Go Home. Episode kedua juga akan disiarkan bulan Juni tahun ini. Dengan menarik, cerita ini berdasarkan kisah nyata dari gadis kecil berusia 9 tahun. Tahun 2014 itu, gadis itu menjadi idola. Secara eksklusif dia mengungkap kasus pembunuhan di kotanya. Seperti Hilde di drama ini, dalam proses investigasi, berhadapan dengan segala jenis kejahatan siber. Meskipun ia harus menanggung semua itu, ia masih teguh pada pendiriannya, bangkit menghadapi tantangan.